Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik, terpuji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita yang ketiga pada siang hari ini, Bapak Ibu. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan puji nama Tuhan, kami rindu menyapa saudara sekalian semuanya, selamat siang. Dan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, kita bersyukur siang hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah di tempat ini. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, dan saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Boleh kasih salam samping kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk masuk dalam ibadah ketiga di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Untuk kesehatan, untuk anugerah Tuhan. Kami boleh bersama-sama kembali Tuhan beribadah ya Tuhan. Semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan siang hari ini berkenan hadir tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Berkati setiap kami yang datang ya Tuhan. Suci kuduskan setiap kami, layakkan kami Tuhan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan di rumah-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Engkau yang siap beribadah. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Semuanya kita yang masuk gerbangnya Tuhan dengan puji-pujian. Boleh melambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan hadir di atas puji-pujian umatnya. Amin. Yang mau muji Tuhan mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hadir di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Engkau bersemayam di atas penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat pujian. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian. Bermasmur bagi Dia, nyanyikan dengan lagu. Bersukacita sekarang menyembah-Nya.
atas segala raja, amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saatnya kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Bapak Ibu mari bersama-sama 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan Tuhan Yesus datang kembali. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Dan puji nama Tuhan, saat ini kita bersyukur diberikan kesempatan untuk boleh menabur di tempat ini Bapak Ibu. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang pertama di ibadah yang ketiga ini. Mari sebelum kita memberi, kita minta dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami bersyukur Bapa, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, rahmat-Nya tak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami terima. Kami sudah mempersiapkan Tuhan saat ini persembahan kami. Sebelum kami menerima firman Tuhan, biarlah Engkau layakkan kami Tuhan untuk memberi persembahan kami, menyukakan hati Tuhan. Kami beri dengan ucapan syukur karena kami tahu sikap hati kami yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati kami berlimpah-limpah. Dan pakailah kami gereja-Mu Tuhan dengan persembahan, dengan uang ini untuk melayani Tuhan lewat pelayanan kami. Banyak jiwa dijangkau, pelayanan ini boleh bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kami mengucapkan selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sebab kerinduan kami hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mencari wajah-Mu siang hari ini. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan
berhiaskan kekudusan ya Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku dapat korban pujian kami Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, rasa
jemaat Tuhan saja katakan, panggil namanya Yesus. Yesus. Ya Rama. Ini suara kami Tuhan. Kami mencari Engkau siang hari ini. Kami rindu Engkau Tuhan. Syara Rama Yeshe. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Sekali lagi Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Katakan keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Ini pernyataan kami Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yang mau menyembah Tuhan, mari sembah Dia. Mari mulai angkat suaramu bagi Dia, Bapak Ibu Saudara. Keinginan kami mau terus menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Kami mau terus berjuang ya Tuhan. Kami mau terus berjuang, terus menyembah-Mu ya Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Sebab Dia Allah yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami
Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya. Terima kasih untuk pertolongan demi pertolongan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Oh rabarabara shikararabarabara. Syaranamaya shikararabarabara. Kau besar, Kau mulia di tempat ini Tuhan. Oh ramaya shikararamaya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Thank you Jesus. Tak usah ku susah. Makasih Tuhan. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Akan pujian ini. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Lebatnya melimpah. El Shaddai. Kasih tepuk tangan buat Allah El Shaddai. Allah sumber segalanya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh Ramaya Shikararabarabara. Mari bersama-sama. Tak usah ku takut, dengan iman-Mu Allah menjagaku. Ya Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Benar Tuhan.
Syadai. Makasih Tuhan. Begitu luar biasa pengurapan yang datang daripadamu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Urapi semua Tuhan, jemaat, hambamu, dan setiap orang yang mendengarkannya. Bila firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena firman Tuhan akan melaksanakan apa yang difirmankan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah. Urapi hambamu Tuhan dengan pengurapan yang khusus. Dan biarlah hanya kuasa dan perkataan yang datang daripadamu. Memberikan kekuatan buat hamba untuk menyampaikan isi hatimu. Terima kasih Bapa, segala roh intimidasi, segala roh yang ingin mengganggu kami ikat, tolak, kami patahkan, kami perintahkan. Keluar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Ya, tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, nama saya Ardianto. Terima kasih Pak Win, para diakan. Terima kasih untuk undangan yang diberikan. Luar biasa ya. Tadi pujian penyembahannya dahsyat sekali. Ya, tariannya, tamborinnya luar biasa. Jemaatnya juga memuji dengan luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Oh, haleluya. Nama saya Ardianto, saya gembala di GBI Jaka Sampurna. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di tempat ini. Ya, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bangkit dari kehancuran. Apa saudara? Bangkit dari kehancuran. Wow, ngeri ya kalau dengar ya. Oke, baik, firman Tuhan berbicara demikian. Oke, ketika orang dalam keadaan hancur, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan sakit penyakit, dalam keadaan yang berat, maka roh, tubuh, dan jiwanya dalam kehancuran. Nah, yuk boleh diklik. Yohanes 10 ayat 10 bicara gini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Apa yang dia curi? Ketika orang hancur, bangkrut, dipecat, sakit. Yang dicuri adalah damai sejahtera. Yang dicuri apa lagi? Sukacita. Yang dicuri apa lagi? Yang paling parah yang dicuri adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kita bilang, Tuhan saya udah begini, saya udah begitu Tuhan. Saya udah melakukan semua Tuhan. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Seringkali iblis datang untuk mencuri. Bagaimana dia bukan hanya mencuri, tapi dia mau membunuh kita. Bagaimana caranya? Dia intimidasi. Kamu sih, coba jangan begitu. Kamu sih, wah kamu terlalu banyak ke gereja. Coba kerja keras lagi. Coba begini. Coba. Dia intimidasi kita nih. Dia mau membunuh. Dia mau membuat kita terintimidasi. Sampai timbul rasa putus asa. Hilang harapan. Dan yang terakhir, dia mau binasa. Sehingga orang tidak lagi mau ke gereja. Enggak deh, enggak Tuhan-Tuhanan. Ngapain Tuhan-Tuhanan? Ngapain ke gereja? Kalau memang Tuhan baik, kenapa saya seperti ini? Ada yang pernah ngalami seperti itu? Saya ngalami itu. Saya ngalami betapa saya bilang Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, kok banyak masalah yang kami hadapi. Kalau masalahnya cuma satu, gampang. Kalau masalahnya bertubi-tubi. Masalah itu datang baru belum selesai, datang masalah kedua. Masalah kedua belum kelar, masalah ketiga. Masalah ketiga belum kelar, masalah keempat. Colek kanan kirinya, banyak masalah enggak lo? Colek kanan kirinya, banyak masalah enggak lo? Kayaknya di sini wajah-wajah yang tidak punya masalah. Betul ya?
Di sini wajah-wajah yang happy terus. Rezekinya kencang. Amin. Tapi hari ini saya mau bicara. Ketika engkau sedang dalam tekanan yang bertubi-tubi. Dokter bilang, Pak, waktu Bapak tinggal 6 bulan lagi. Maksud Bapak, 6 bulan lagi selesai. Waduh, ini udah stadium yang paling tinggi, Pak. Di sini ya, siapa yang pernah bangkrut? Enggak ada ya. Oh pernah ya Pak Andi Salim ya. Waktu kita bangkrut, hancur gak hati Pak? Hancur. Katanya pendeta kalau lagi bangkrut bisa ketawa-ketawa. Bohong gak bisa ketawa. Ya Pak, betul gak Pak Win? Pak Willy? Kalau lagi punya hepeng, lagi punya cian, lagi punya doku, ketawa-ketawa. Tapi kalau besok mau bayar hutang, orang bilang, Pak bayar ya, hutangmu 10 miliar, bayar besok. Kalau enggak gue penjarain loh. Bohong kalau dia masih bisa ketawa-ketawa. Tapi saya mau kasih bagaimana ketika iblis bilang, kamu ngapain ke gereja? Ngapain masalah ya? Itu kalau kamu ke gereja, kok kamu banyak masalah? Nah iblis bilang, aku datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita hari-hari ini menghadapi masalah-masalah yang tidak gampang. Pak Jokowi bilang gini, 93 negara sedang jadi pasien IMF. Eropa sedang mengalami namanya resesi. Cina tidak baik-baik saja. Tapi kita boleh berkata bahwa hari ini kita mau belajar. Bilang kanan kirimu, bangkit dari kehancuran. Amin. Wah Pak saya gak hancur kah Pak, aman-aman. Kita tidak pernah tahu kapan waktu datang. Betul ya Pak Andi ya? Oh Pak Andi lagi segar-segar naik sepeda tiba-tiba, aduh. Kita tidak pernah tahu. Kita lagi berdiri tegar-tegar. Satu aja urat kita di truk. Pecah pembuluh darah. Waduh. Saya baru tadi dari lapangan golf harus hadir di situ. Saya hadir, saya bilang Pak saya jam 10:15 harus stop. Karena saya harus ke gereja. Pak gereja nanti aja. Enggak Pak, saya ustadznya. Saya yang bawain firman. Jadi minta maaf. Oh gitu ya Pak, oh ya siap. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita sedang kehancuran. Iblis memperdayakan kita. Iblis membuat kita terintimidasi. Iblis membuat kita tidak bisa bergerak. Membuat kita sepertinya di mana Tuhan, di mana Tuhan, di mana Tuhan. Mari kita belajar. Yuk next. Ketika orang sedang mengalami kehancuran, tubuhnya sakit, rohnya sakit, jiwanya sakit. Orang yang sedang sakit perlu namanya proses kesembuhan. Sakit hati. Waduh saya dipecat bos. Waduh saya diputus pacar. Waduh bisnis saya hancur, ditipu. Ketika kita ngalami itu. Sulit loncat-loncat. Betul ya Pak ya? Wah haleluya. Sementara orang loncat-loncat kita diam. Kenapa? Kita sedang sakit. Sakit itu bukan hanya bicara fisik.
Jiwa kita sakit, roh kita sakit, tubuh kita sakit. Bagaimana kita harus mengalami proses kesembuhan? Penting buat kita untuk disembuhkan. Amin. Saya mau bicara sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya bilang begini, Tuhan saya mau sampaikan firman Tuhan apa ya hari ini? Tuhan bilang gini, bangkit dari kehancuran. Betul? Saya mau bangkit dari kehancuran. Angkat tangannya. Wah Pak saya gak apa-apa. Artinya kalau Anda belum mengalami ada proses ini, Anda sudah siap. Betul? Bilang kanan kiri, siap-siap. Jangan dong Pak. Bangkit. Firman Tuhan tahun ini kan Pak Niko bilang bangkit. Jadilah pemenang. Bangkit dari kehancuran. Step yang pertama yang harus kita lakukan apa? Next. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Wah ini kalimat yang paling susah. Kalau lagi happy-happy. Lagi menang terus tender. Rasanya dekat sama Tuhan. Betul ya Pak Andi ya? Wah menang tender, menang tender. Haleluya Pak, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tapi waktu ditipu orang, bilang mendekatkan diri, saya pernah ngobrol sama Pak Andi Salim. Saya bilang, Pak, saya stres Pak. Enggak sanggup Pak. Di 2021, saya menghadapi 9 tuntutan perdata. Saya bilang sama Pak Andi, Pak waduh ini pikiran udah gak bisa konsen. Ditambah lagi tuntutan pidana. Wah, bareskrim lagi. Pak Andi bilang gak usah takut Pak. Iya Pak gak takut tapi deg-degan. Katanya begini, katanya begini, katanya begini. Ketika kita menghadapi itu. Untuk dekat sama Tuhan tidak mudah. Nangis nih. Ibaratnya orang bilang nangis sampai keluar ingus. Ingusnya udah kering lagi. Tetap aja susah. Tetap aja ngadapi sesuatu yang tidak mudah. Boro-boro dekat sama Tuhan. Kita pasti protes. Tuhan, di mana Kau? Malah kita marah, benci sama Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Kalau Engkau Tuhan, tolong selesaikan masalahku. Tuhan yang gak denger. Didoain orang. Ya doain. Doain. Sepertinya kita udah apatis, udah males. Next. Yohanes 10 ayat 10b bilang gini. Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Tadi yang hilang tuh. Damai sejahtera, sukacita, letih lesu. Hanya Yesus. Saya ketika mengalami tuntutan itu, saya sedang kena COVID. Udah kena COVID, istri juga kena badai sitokin. Tahu ya badai sitokin? Terima itu berita 9 perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima tuntutan pidana, saya baca itu minimum 20 tahun penjara. Minimum perkara perdatanya 200-300 miliar. Saya bilang Tuhan gue ganti dari mana? Sedang sakit di Abdi Waluyo. Di satu sisi istri saya dalam kondisi kritis.
Didimernya naik. Biasanya didimer yang normal 500, ini 4.200. Belum dia hampir lewat. Karena apa? Karena dikasih obat antivirus, antibiotik, ternyata alergi karena dia autoimun. Hampir lewat. Jadi ketika dokter lihat, ibu kenapa? Mukanya udah merah, napasnya udah stop. Udah hampir, udah sampai di sini. Kalau nggak ada dokter hari itu, yang masuk tepat pada waktu dia lewat dia. Udah selesai lewat satu, nggak taunya badai sitokin. Bayangkan Bapak Ibu, situasi itu tidak mudah buat saya. Belum anak lagi saya juga kena COVID juga. Saya ngeliat tuh waktu pertama kali dia kena COVID itu, di rumah sakit RSPI kita tunggu-tunggu nggak dapat kamar. Begitu di kamar, Tuhan tuh dahsyat. Saya belajar untuk percaya ayat ini. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Wow. Itu di mana di hari istri saya kena badai sitokin, didimernya naik. Tiba-tiba, padahal dulu waktu masuk rumah sakit, dia keadaannya paling baik. Saya paling parah, anak saya paling parah, dia yang paling enggak kenapa-napa. Begitu saya mau pulang, saya udah 10 hari, istri saya bilang tolong dong saya ngelihat hasil labnya. Dokternya juga bilang gini, ini kenapa ya ibu ya? Rupanya waktu dia disuntik antibiotik dan antivirus, itu alergi, di stop semua itu. Ketika dia di stop, jadi itu yang namanya virus jadi liar. Makanya dia ngalami badai sitokin. Kita lihat kan yang kena badai sitokin rata-rata lewat. Jadi waktu itu saya bilang, saya telepon kakak istri saya bilang, Rin, ini keadaan adik si Ing parah ini. Saya capture, saya foto, saya kirim. Wah dia panik. Dia memang di RSPI. Saya mau bawa nih dari rumah sakit tersebut ke RSPI. Enggak bisa Pak. Orangnya bilang gini, klinisnya enggak apa-apa kok. Enggak ada kenapa-napa. Saya bilang jangan bicara klinis. Ini lo bicara lab. Didimernya 4.200. CRP-nya melonjak. Melonjak itu artinya turun. Yang tadinya 26 jadi cuman 11. Jadi keadaannya parah. Lalu saya bilang, dan rumah sakit RSP itu penuh. Enggak bisa ke sana. Saya berdoa, Tuhan kasihanilah istriku, Tuhan tolong. Saya mendekatkan diri sama Tuhan dan berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan bilang, aku datang untuk memberi hidup. Sebab harapan saya hanya siapa? Manusia, enggak bisa. Dan tepat jam 11, itu kakaknya bilang gini, Ing, pindah. Dokter di rumah sakit yang satunya lagi, enggak bisa dilarang. Saya bilang ini permintaan keluarga harus pulang. Jadi bilangnya harus pulang dulu. Permintaan keluarga harus pindah. Baru bisa pindah. Itu saya ngeliatin istri saya dibawa dari rumah sakit pakai ambulans sendirian ke RSPI. Dan rumah sakit itu tidak mau kasih. Jadi saya harus cari ambulans sendiri. Dan itu semua udah siap untuk dilakukan pernapasan buatan dan lain sebagainya. Hari ini dia masih hidup. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Jadi itulah Tuhan yang berkata, aku datang untuk memberi hidup. Wow, luar biasa. Dia datang ke rumah sakit, semua udah siap karena di sana dia dokter senior, jadi semua. Tapi
bingung. Datang sampai sana, semuanya setelah di sana, everything okay. Bingung, cuman dikasih antivirus, karena dia autoimun, jadi dia harus dikasih obat yang tepat, kalau enggak lewat. Nah, saya mau melangkah kepada hal yang kedua. Di sini, dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nanti kita cerita nih kelimpahan. Siapa yang di sini mau kelimpahan? Angkat tangannya. Nah, kalau bicara kelimpahan semua angkat tangan. Saya juga bicara dong kelimpahan. Betul ya? Pak Win ya? Pak Willy ya? Pandi ya? Kelimpahan. Kita percaya dia datang. Nah apa? Mari kita lihat. Ketika kita ngalami hal tersebut, saya mengintrospeksi diri saya. Wah, selama ini saya dapat bisnis, tiap bulan kenceng. Untungnya kenceng, enggak pernah kekurangan. Mau beli apa aja tinggal ngomong. Saya bilang saya ngeliat mobil, wih BMW seri 7 bagus ya Pandi ya. 740 bagus ya, betul ya Pak Willy ya. Saya bilang, gue mau nih, beli. Ngeliat apartemen bagus, beli. Nggak pernah itu namanya nanya sama Tuhan. Karena uangnya gampang. Ketika uang gampang kita lupa uang itu dari Tuhan. Betul ya? Jadi saya bilang, wah gampang. Satu saat Tuhan bilang, lu udah gak pernah lagi mengucap syukur. Lu udah gak pernah lagi terima kasih Tuhan untuk berkat. Lu udah gak pernah tanya lagi. Kalau mau beli apa dulu nanya Tuhan kayak Daud. Sekarang gak perlu. Tuhan stop itu. Begitu di stop, kerannya tret. Baru mulai kelabakan. Jadi langkah introspeksi diri. Ketika Tuhan tegur kita dalam kehancuran. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Ketika kita dalam kehancuran. Jadi itu maaf kata nih. Kita nih ngadepin pengadilan 9 perkara perdata, 1 bareskrim. Perlu apa? Lawyer. Lawyer bayar gak? Bayar. Bohong. Mau kata tuh lawyer Kristen. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bicara, Pak bayarnya sekian miliar. Mampus gua. Saya bilang, Pak saya udah gak punya duit karena harus begini. Kita dulu saking gampangnya punya duit tuh, jadi uangnya itu beli aset kebanyakan. Beli mobil kebanyakan. Jadi ketika stop, lupa bahwa berkat itu dulu harusnya dikelola dengan baik. Seperti siapa? Yusuf. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekeringan. Waktu ngalami seperti itu, lawyer bilang, bayar uang cash sama kami. Wah waktu sebelum tanda tangan kontrak, wih cerita agama keren. Tapi ketika itu saya bilang, Pak saya gak punya duit Pak. Boleh gak saya bayar pakai apartemen? Ini loh apartemen saya. Dia bilang boleh gak Pak BMW-nya? BMW-nya udah dijual Pak kemarin. Beli BMW 2,4 dijual cuma 1 miliar. Aduh, waktu beli keren-keren. Begitu dijual nangis juga tuh. Akhirnya saya bilang, Pak, ini Pak. Saya pikir lawyer ini bisa bantuin kita. Malah nakut-nakutin. Nanti lu begini, nanti lu begini, nanti lu begini. Ternyata iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Saya bilang Tuhan Yesus, aku salah.
Aku introspeksi diri. Aku minta ampun Tuhan. Sekarang lawyerku Tuhan Yesus. Penasehat ajaib. Amin. Saya bilang Tuhan Yesus saya enggak bisa Tuhan. Saya konsultasi datang sama Pak Andi bolak-balik. Oh jangan takut, jangan takut. Betul, jangan takut. Lah, ngelihat yang namanya pengadilan ini belum pernah. Ngelihat namanya kantor polisi aja belum pernah. Apa enggak gemeteran tuh dengkul? Bohong lah. Kalau Pak Andi mah udah sering dia, udah biasa. Tapi yang belum pernah, dengar namanya polisinya takut. Tapi Tuhan adalah penasehat ajaib. Apa yang saya lakukan? Mari kita lihat yuk, next, lanjut. Saya bilang segini sama Tuhan. Boleh lanjut? Ya. Dari doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Dari Daud berilah keadilan kepadaku ya Tuhan sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan. Dan cobalah aku selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku mau hidup dalam kebenaran. Saya datang, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku selama ini melakukan banyak kesalahan, banyak kesombongan, banyak ketinggian hati. Tapi di hari ini Tuhan, manusia tidak bisa membela aku. Tapi Tuhan yang bela aku. Setiap pagi saya berdoa sama istri, sama anak-anak, sama pengerja didoakan. Bayangkan 9 perkara. 1 perkara aja pusing. Apalagi 9 perkara. Bapak Ibu tahu? Ketika kita datang mendekatkan diri sama Tuhan. Yang terjadi. Dari 9 perkara. 8 perkara. Selesai. Tidak keluar duit sepeser pun. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Dahsyat. Lalu Bareskrim. SP3. Di stop karena tidak terbukti bersalah. Tepuk tangan. Untuk kemana? Dia yang menjadi penasehat. Dia yang akan memberikan. Ketika saya introspeksi, saya datang. Tuhan harus ngapain? Saya tidak tidur diam-diam. Saya persiapan semua dan saya minta hikmat. Saya baru tahu tuh yang namanya Bareskrim kayak apa. Yang namanya itu, aduh luar biasa. Dulu masuk aja nih bisa keringat dingin. Tiap malam dari saya nggak bisa tidur sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi tuh baru bisa tidur karena udah terlalu capek. Tidur baru sejam, bangun lagi. Kenapa? Ingat Bareskrim. Ingat pengadilan. Waduh. Tapi hari ini, saya mau bilang Tuhan itu baik. Tuhan itu penasehat ajaib. Dia memberi hidup dan hidup yang berkelimpah. Itulah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus ketika Daud menghadapi masalah. Dia berteriak sama Tuhan. Enggak salah kok. Minta tolong sama Tuhan step by step. Langkah demi langkah. Bilang kanan kirinya, cari Tuhan ya. Amin. Kita cari Tuhan. Jangan cari manusia. Manusia ujung-ujungnya duit. Tapi Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Amin. Wow. Luar biasa Tuhan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Next. Boleh tolong? Nah ini. Bangkit dari kehancuran. Gampang enggak? Gampang teorinya. Prakteknya susah. Bilang kanan kiri. Prakteknya susah. Betul ya? Prakteknya susah. Lalu mesti ngapain? Nah ini, yuk next lanjut. Kita harus berdoa dan beriman.
Melangkah atas setiap rencana Tuhan. Berdoa. Tadi kan kita lihat waktu kita hancur. Iblis bilang, mana Tuhanmu? Iman kita hilang. Kita harus berdoa dengan iman. Bapak Ibu. Ketika saya menghadapi perkara itu di Bareskrim, saya bingung. Lawyer saya bukan belain saya, malah intimidasi. Saya bilang gimana Tuhan? Kami berdoa sepakat. Saya kasih tahu pengerja saya, tolong doain saya. Jujur saya gak kuat. Saya bilang sama istri saya, mana ayo kita doa. Minta pertolongan Tuhan. Singkat cerita, ketika kami doa, kami punya pengerja. Maaf nih, pengerja itu bukan orang yang golongan tinggi. Dia itu supir taksi. Terus Tuhan bilang, istri saya bilang, Pak dia lagi begini. Saya bilang gini, masa sih Tuhan suruh supir taksi? Oke, kita sepakat berdoa. Kalau emang Tuhan tunjuk orang ini, Tuhan punya cara. Betul? Betul? Jadi saya minta hikmat. Tuhan tolong tunjukin. Karena kita udah cari lawyer banyak banget. Enggak bisa. Jadi akhirnya saya bicara. Saya berdoa. Saya bilang, Pak, boleh tahu enggak? Kenalin dong temannya Bapak. Saya kenalan singkat cerita. Lalu setelah kenalan, kami ngobrol-ngobrol, saya cerita sama temannya supir taksi ini. Lalu kami cerita. Akhirnya kami bisa bicara. Lalu saya beberkan semuanya. Saya kasih semua persiapan-persiapannya. Ini loh Pak. Saya bilang boleh enggak saya. Kenapa? Lawyer itu enggak pernah ketemuin dengan orang-orangnya yang ada di sana. Sehingga saya enggak tahu salah saya di mana. Masalahnya bagaimana, apa yang jadi jalan keluar. Tapi Tuhan bisa bawa orang yang kita tidak pernah perhitungkan. Setelah saya ngobrol sama supir taksi ini punya teman. Kita gak pernah bayangin. Saya bicara, punya bicara. Lalu saya dipertemukan. Saya ceritakan semuanya, saya kasih bukti-buktinya. Saya kasih lihat semuanya. Dan saya bilang, Pak, ini loh Pak. Lalu orang itu bilang, oh begini ya Pak. Karena di sana pihak orang kuat. Kita nih orang lemah istilahnya. Tapi saya punya Tuhan yang memberi hidup dan yang akhirnya apa Bapak? Orang itu bilang, coba siapin semua. Siapin semua, kasih lihat buktinya. Dia bilang iya. Saya akan bicara ke atasan saya. Bahwa Bapak tidak bersalah. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita minta tolong Tuhan, jangan pakai logika. Pakai doa. Pakai iman. Bahwa dengan doa dan iman kita melangkah atas setiap rencana Tuhan. Tuhan bilang gini, gua gak angkat persoalan lu. Kenapa? Kalau gua angkat persoalan lu, otot lu gak kuat. Kalau persoalan, ya Tuhan tolong cabut persoalanku. Tidak. Tuhan bilang setiap proses harus kita jalani. Ketika engkau menghadapi proses tersebut, engkau tahu bahwa Tuhan sedang melatih otot iman kita. Betul? Tanpa kita diproses, kayak orang nih, saya main golf, kan kalau nggak pernah latihan, nggak pernah mukul, ya nggak pernah maju-maju. Dilatihlah otot tangan saya, makanya muka saya hitam nih. Dulu putih. Karena matahari, latihan. Ototnya jadi terlatih. Tuhan mau latih otot doamu, otot imanmu, supaya engkau melangkah bersama Tuhan. Bukan melangkah sendiri. Nah ayatnya begini.
Yeremia 29 ayat 11. Ya, tolong diklik. Yeremia 29 yuk kita baca yuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Belang kanan kirimu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Jadi kalau sekarang lagi stres, lagi banyak masalah, Tuhan bilang bukan rancangan kecelakaan. Rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan. Otot-otot kita sedang dilatih. Supaya kuat. Supaya apa kalau udah kuat? Supaya menjadi berkat buat orang lain. Amin. Kalau lu punya masalah, jangan simpen buat diri sendiri. Makanya waktu saya bilang, Tuhan saya harus bawain firman Tuhan apa? Bangkit dari kehancuran. Jadi Tuhan bilang jangan pernah, aduh Tuhan aku nggak mau ke gereja-gereja lagi. Kunjungin Pak, yang orang udah bilang aku nggak mau ke gereja-gereja lagi. Kasih tahu, bangkit dari kehancuran. Amin. Pak Andi udah ngerasain lah. Pak Willy juga ada kan. Pengusaha pasti udah. Pak Win juga kan. Yang lain di sini udah kan. Yang kerja juga iya kan. Tiba-tiba, lo apa? Oh gini, tahu-tahu besok diturunin. Kita nggak pernah ngerti. Tapi itu otot. Kalau engkau dipecat, Tuhan bilang kau akan jadi pengusaha. Amin. Ya mari kita lihat lanjut. Next. Tidak menyerah dan tetap melangkah atas setiap tekanan dan masalah dan minta kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kalau kita nggak pernah latih tangan kita untuk naik climbing, manjat, tangan kita nggak kuat. Kaki kita nggak kuat, jantung kita nih, mental kita nggak kuat. Jadi Anda harus manjat. Tapi Tuhan bilang, aku pegang. Ada tali tuh. Talinya Tuhan. Sebab firman Tuhan apa? Yuk tolong diklik. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Jangan udah jatuh, pruk, gak bangun lagi. Koit, jangan. Koit ini bukan bicara mati secara fisik aja. Mati secara rohani, mati semangat. Bangkit. 7 kali jatuh, 7 kali bangun. 8 kali sukses. Amin. Jangan biarkan engkau jatuh lalu tergeletak. Harus punya spirit. Harus punya iman. Sebab yang paling kunci adalah kalau kita punya iman, maka itu ada kekuatan yang dahsyat. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang tidak pernah kita dapati tanpa tidak ada masalah. Kalau kita nggak pernah ada masalah, kaki kita nih nggak mampu loncat. Coba, tiba-tiba ada ular dilempar di kakimu. Loncat nggak? Loncatnya bisa, boom. Kayak kucing, das. Nah kalau kita nggak ada masalah, kita nggak kuat. Jadi masalah itu membuat kita kuat. Membuat kita menjadi tegar. Makanya sebab 7 kali orang, ada kata orang benar. Jadi kalau kita berdosa datang minta ampun sama Tuhan. Kalau kita nggak benar minta ampun, introspeksi. Harus kita minta ampun untuk Tuhan memulihkan kita. Jalan kanan kirinya. Jangan jatuh terus.
tapi bangkit. Jangan jatuh terus. Kalau udah jatuh bangkit. Kan orang kalau lagi banyak masalah pengennya tidur. Nggak kepengen apa-apa, betul ya? Tapi kita orang benar. Orang benar tidak jadi loyo, orang benar harus bangkit. Itu firman Tuhan. Yuk lanjut yuk. Tetap rendah hati dan terus belajar di Tuhan. Dengan sikap terbuka atas setiap kritik dan saran yang Tuhan bisa pakai melalui orang lain. Jadi jangan marah kalau dikritik orang lain. Bilangin, jangan marah lu kalau dikritik. Paling susah. Apalagi kita anggap kita paling pinter. Dikasih tahu. Nah, lu tahu apa lu? Kasih tahu gue lu. Ya ampun. Saya yang nolong saya hanya supir taksi. Betul? Saya nggak pernah bayangin yang bantu saya supir taksi ini punya teman. Nggak kebayang dong. Kenapa nggak cari orang hebat? Tuhan bilang pakai dia. Kita berdoa berulang-ulang. Wah, Tuhan itu dahsyat. Jadi firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 29. Tolong diklik. Firman Tuhan bilang gini, pikul aku yang kupasang. Jadi Tuhan bilang pikul. Jangan, kan orang suka bilang ini, Tuhan bebaskanlah aku, bebaskanlah aku. Tuhan bilang pikul. Kan kita bahasanya nggak mau mikul. Kita maunya dibebaskan dari masalah. Tuhan bilang tidak. Masalah itu harus kau pikul. Ketika kau pikul masalah itu, engkau jadi tahu jalannya apa yang Tuhan mau. Di sini firman Tuhan, pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Jadi saya tanya sama Tuhan, Tuhan harus ngapain? Habis ini ngapain Tuhan? Habis ini ngapain? Selangkah demi selangkah. Setahap demi setahap. Tuhan tidak pernah kasih tahu sekaligus selesai. Enggak. Tuhan kasih tahu. Ardianto lurus 2 langkah. Belok kanan selangkah. Muter. Itu Tuhan kasih tahu. Tapi kalau kita sombong, Tuhan ngomong kita gak denger. Tuhan bicara kita bilang, tahu apa nih orang? Padahal Tuhan bisa pakai orang. Untuk menasihati kita, untuk mencari jalan keluar. Dan belajarlah padaku karena apa? Aku lemah lembut. Ketika kita sombong, ketika kita tidak sabaran, maka kita gak bisa lemah lembut. Yang ngomong nih mulutnya kasar nih. Itu kebun binatang kita sebutin satu-satu. Di sini gak ada. Gak ada yang ngaku. Sorry. Jadi Tuhan bilang, aku lemah lembut. Karena Roh Kudus itu lemah lembut. Dia gak pernah paksa. Jadi kalau kita gak mau dengar, kita tidak mau ikutin nasihat Tuhan, Tuhan gak pernah paksa. Tapi efeknya, dampaknya kita sendiri yang rasain. Dan bilang ini, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan firman Tuhan bilang, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang tenang baru bisa mikir. Orang yang tenang baru bisa berdoa. Orang yang tenang baru bisa memuji Tuhan. Orang yang tenang baru bisa melangkah. Dari mana bisa tenang? Dari Tuhan. Jadi ayo belajar, pikul. Sekalipun kita, aduh udah gak kuat jalan, aduh Tuhan. Tuhan bilang jangan takut. Kakimu aku latih. Tuhan kasih suplemen. Tuhan kasih kekuatan demi kekuatan. Amin. Yuk next lanjut. Nah ini yang terakhir. Meraih keberhasilan sesuai waktu Tuhan. Dan tetap konsisten atas rancangan Tuhan. Jadi melangkah itu
perlu step. Enggak bisa tiba-tiba di sini. Kadang-kadang kita udah melangkah, jatuh lagi, bangun lagi, melangkah lagi. Ketika kita melangkah, perlu tenaga enggak? Perlu. Karena itu kita perlu Tuhan yang memberi kita hidup. Sebab firman itu memberi kehidupan. Roh Kudus memberikan kita kemampuan. Yesaya 60, yuk buka yuk. Supaya ayat terakhir. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah. Bangkit, harus bangkit. Jadi bangkit. Kita berjalan, kita melangkah. Naik tangga. Untuk naik ke sini saya perlu usaha, naik. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Jadi kalau kita bilang kita nggak mau bangkit, terang Tuhan nggak akan pernah terbit. Masalah kita tidak akan pernah selesai. Tapi ketika kita bangkit, Tuhan mengangkat kita, memberi kita kekuatan, memberi kita semangat, memberi kita kemampuan. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Nih ayat 2 nih, ini keadaan dunia saat ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi apa? Terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Hari ini apapun yang kita hadapi, hadapi bersama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Ada satu lagu judulnya Aku Masih Punya Tuhan. Tahu ya lagu ini? Punya pengharapan, aku tetap beriman. Aku Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Tetap percaya. Tetap percaya. Boleh ditampilin liriknya? Itu yang nyanyi Fandi Santoso. Tetap percaya, akan Tuhanku, kau besertaku. Masih punya masih punya
Bapak Ibu, bilang kanan kirinya, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Amin. Kalau saat ini engkau dalam kehancuran, dalam keputusasaan, dalam kebimbangan, dalam ketakutan, dalam sakit penyakit, bilang, aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhan, Yesus kekuatanku. Yesus yang menjadi kekuatan. Karena dia datang untuk memberi hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya. Tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Bilang kanan kirimu, Yesus pembuat mujizat dalam hidup kita. Yes. Bisa? Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, kau besertaku. Aku masih punya Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Izinkan Tuhan berbicara pribadi lepas pribadi. Izinkan Tuhan mengintrospeksi dirimu. Izinkan Tuhan bekerja, memberi hidup. Kalau selama ini mungkin kau putus asa. Di siang hari ini. Jangan biarkan iblis menghilangkan kepercayaanmu kepadanya. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kau. Jangan biarkan kau jadi mati suri. Tetapi hari ini Tuhan bilang, aku datang untuk memberi hidup. Hidup berkelimpahan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. 7 kali orang benar jatuh. 7 kali Tuhan bangkitkan. Bangkit, bangkit, bangkit dari kehancuran. Bangkit, bangkit, bangkit dari kehancuran. Bangkit, bangkit dari kehancuran. Karena kita masih punya Tuhan. Dan biarkan Tuhan buka tangan saudara, buka hati saudara. Mengurapi saudara dengan urapan yang baru. Terima. Terima urapan yang baru. Terima urapan yang baru. Terima kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku bangkit dari kehancuran. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat kemuliaan. Terima kasih Bapak, hamba telah selesai. Biarlah Tuhan menguatkan, meneguhkan kami semua. Dalam nama
Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya setiap kita diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan gereja kita di tempat ini. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Seluruh pengerja GBI Philadelphia Horizon dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ardianto Budi Rahman yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Minggu 25 Juni 2023 akan diadakan pada pukul 7, 9, dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Jackson bertempat di Hotel Horizon Bekasi. Untuk Ibadah Raya 4 Minggu 25 Juni 2023, kami akan mengadakan ibadah spesial dengan tema Healthy Lifestyle yang akan diadakan pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Horizon Bekasi. Dalam ibadah ini akan diadakan talk show dengan narasumber Dr. Yunika Harnadi dan Dr. Yoselin Orlando. Renungan dan acara talk show akan dipandu oleh Saudari Nova dan Saudari Valen. Akan diadakan juga cek kesehatan berupa cek darah dengan biaya Rp50.000 untuk 25 orang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berminat, diharapkan untuk mendaftar segera karena kuota terbatas. Ibadah anak Kids for Christ diadakan setiap minggu pada sesi 1 pukul 9 pagi dan sesi 2 pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Horizon Bekasi. Dan ibadah remaja di Lighten Ingat diadakan setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Horizon Bekasi. Doa komitmen bersama-sama, berdoa untuk pribadi, keluarga, gereja, kota, dan bangsa ini dilakukan setiap hari pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah masing-masing. Doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah, Bekasi. Asusa Prayer Tower khusus Rayon 5 diadakan setiap Rabu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar. Untuk informasi link dan password dapat jemaat Tuhan minta kepada petugas media. Untuk persembahan umum, persembahan khusus, dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 5211602-962. Atas nama Gembala Jemaat, Pengerja, dan Jemaat Tuhan GBI Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Untuk informasi kegiatan gereja, jemaat Tuhan dapat mengikuti sosial media Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, dan sedikit tambahan untuk cek kesehatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau minggu depan bisa mendaftarkan dirinya ke pengerja yang bertugas atau counter yang ada di belakang. Tuhan memberkati. Dan adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Jika ada boleh melambaikan tangannya Bapak Ibu. Ada satu, ada lagi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kami ucapkan selamat datang di gereja GBI Horizon. Kami rindu apabila tidak ada tempat ibadah untuk boleh bergabung bersama-sama beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan memberkati. Haleluya. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu. Boleh angkat amplop-amplop persembahan Bapak Ibu. Nanti Kak Weni akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Ibu surga, kami ucap syukur Tuhan buat berkat Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua ya Tuhan. Apapun yang kami bawa, seberapapun yang kami bawa, Tuhan tahu isi hati kami. Dan dengan sukacita kami memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati ya Tuhan
Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, Bang, hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, Bang, hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Berdiri bersama-sama. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Katakan Yesus, Yesus, ku terima berkat. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Ku menari selamanya. Ku menari selamanya. Bolehkah kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh menyelesaikan ibadah kami yang ketiga. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu telah mengubahkan setiap kami. Hadirat-Mu ya Tuhan Yesus yang memberikan setiap jawaban-jawaban doa ya Tuhan yang kami minta ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan siang hari ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Ardianto ya Tuhan. Terima kasih, sungguh kami dikuatkan, kami diubahkan, kami ditegur ya Tuhan melalui firman-Mu siang hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya apa yang boleh disampaikan Tuhan itu kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan siang hari ini Tuhan, kami tidak lupa untuk terus berdoa untuk hamba-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa berkati. Tuhan berkati dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, bahkan keluarga hamba-Mu ya Tuhan. Kemana saja hamba-Mu melangkah Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan siang hari ini untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang Tuhan kasihi Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan, shalom atas Indonesia, bila keamanan kesejahteraan terus ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Tuhan terus menunjukkan kuasa-Mu Tuhan, di tengah-tengah goncangan yang ada, di tengah-tengah kabar yang tidak baik Tuhan. Kami terlalu percaya barang siapa yang berseru dan berharap kepadamu, Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus menyatakan mukjizat-Mu atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami terus berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Amin. Kiranya pengurapan, kekuatan, kesehatan terus Tuhan berikan kepada Pak Presiden kami Tuhan, untuk menjalankan roda pemerintahan yang ada. Bahkan roh takut akan Tuhan terus Tuhan taruhkan ya Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota di mana kami tinggal, kota Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Siang ini kami juga terus berdoa untuk gereja-Mu, GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk secara khusus para pemimpin rohani yang ada. Kami berdoa untuk Bapak Niko Nyotro Harjo beserta wakilnya Tuhan di pusat ya Tuhan. Kami serahkan Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Rayon 5 beserta wakilnya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus ketiga koordinator ibadah di tempat ini, Bapak Agus, Bapak Winarto dan Bapak Weli Sitorus. Tuhan terima kasih untuk para pemimpin rohani kami yang Tuhan terus pakai untuk boleh memimpin jemaat-Mu di gereja-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lebih dan lebih lagi Tuhan, pengurapan Tuhan turun. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan untuk boleh memimpin jemaat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga kami
berdoa untuk istri, anak dan mantu dan cucu-cucunya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas gereja kami. Biarlah penuaian demi penuaian terus terjadi Tuhan Yesus atas gereja kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan siang hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat Tuhan saja yang menjadikan kami kaya. Susah payah tidak pernah menambahinya ya Tuhan. Kami serahkan pekerjaan kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami serahkan segala usaha kami, pergaulan kami, apa saja yang kami lakukan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan kembali minggu depan di tempat ini bersuka cita, bersorak-sorai merayakan kebaikan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam perjalanan pulang kami. Dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, angkatlah kedua tanganmu dan arahkan hati dan pikiranmu. Pulanglah, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Bapa di surga, melalui Putra yang tunggal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan persekutuan yang manis dan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan bermai. Bahkan kita akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus di bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem baru. Mari kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berkat tercurah, tercurah, tercurah.